Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bertemu kembali kita dalam diskusi akademis sebenarnya, tetapi ini temanya juga bukan dalam pengertian akademis murni, tetapi juga pendekatannya agak-agak interdisipliner. Maksudnya ada hubungan kaitan antara permasalahan akademis, teologis, dan permasalahan spiritual. Teman-teman sekalian, judul yang kita bahas malam ini adalah transformasi spiritual melalui ruang digital. Teman-teman sekalian, tema ini sebenarnya saya ambil atau dipengaruhi oleh pembicaraan ChatGPT dari Lily J. Dia adalah seorang penyanyi Australia dan sangat menarik pemikirannya atau pertanyaan-pertanyaannya tentang Yesus dalam konteks agama Kristen dan Islam pada ChatGPT. Teman-teman sekalian, pertanyaan Lily J pada ChatGPT menjadi viral luar biasa karena menyentuh sebenarnya permasalahan itu dengan isu-isu religius. Dan bukan hanya sebenarnya Lily J yang melakukan itu. Setelah Lily J banyak sekali ilmuwan atau masyarakat biasa yang mencoba menelusuri permasalahan antara teologi dan spiritualitas. Dan pada malam ini sebenarnya kita tidak membicarakan tentang permasalahan bagaimana dampak spiritualitas itu dari berbagai macam para pembahasan melalui ChatGPT, tetapi kita hanya membicarakan tentang bagaimana permasalahan yang muncul terutama sekali dari aspek spiritual, teologis dari pembicaraan yang dilakukan. Dan ini fokusnya tidak sempat membicarakan dengan apa yang dikemukakan oleh ChatGPT selain daripada Lily J. Teman-teman sekalian, jadi pembahasan tidak membahas perbedaan tanggapan pertanyaan yang muncul dan berkembang dari berbagai pertanyaan tentang masalah teologis itu, akan tetapi fokus pada dimensi spiritual dari ChatGPT dan bukan dimensi yang sifatnya misalnya dari materi-materi yang sifatnya akademis murni dari ChatGPT itu. Teman-teman sekalian, untuk membahas dimensi spiritual ChatGPT, saya sengaja menelusuri berbagai macam buku dan jurnal yang berkaitan dengan bagaimana dampak dari dimensi spiritual dari ChatGPT tersebut. Teman-teman sekalian, banyak buku dan juga jurnal dari beberapa ahli, sebenarnya mereka juga sebenarnya ahli teknologi informasi, tetapi juga misalnya mereka mencoba untuk bisa memahami dampak dari teknologi informasi itu, baik yang bersifat positif dan juga mengukakan dampak negatifnya. Teman-teman sekalian, kita tentu tidak begitu membicarakan permasalahan ini secara luas. Pada kesempatan ini, saya hanya membahas ringkas inti pemikiran masing-masing ilmuwan. Dan ada beberapa orang ilmuwan yang saya kemukakan di sini. Dan hanya ada satu pemikir yang sedikit agak dibahas, lebih rinci pemikirannya, yaitu dari Jeff Salinsky, dan dia adalah dibicarakan pada bagian akhir pembahasan kita. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan ada beberapa buku yang sempat membantu untuk memahami dimensi makna spiritualitas dari ChatGPT tersebut. Teman-teman sekalian, sebenarnya ini adalah saya belum selesai membaca, ada sekitar 8-10 sebenarnya buku-buku yang sangat menarik. Dan mudah-mudahan masih ada kesempatan lain untuk membicarakan tentang permasalahan dampak teologis dari ChatGPT, karena ada yang sangat menarik sebenarnya mencoba untuk menjelaskan bagaimana misalnya dimensi spiritual seseorang yang sudah meninggal, dan kemudian misalnya bagaimana hubungannya dengan keluarganya, dengan orang-orang yang misalnya masih hidup, karena dikemukakan misalnya dalam Islam
bahwa di dalam kehidupan kita atau selama kehidupan kita ada dua ya malaikat rakib dan atid yang selalu sebenarnya mencoba merekam semua ucapan dan tindakan kita, dan itu dikatakan tidak hilang, dan mirip sekali sebenarnya pandangan ini dengan pandangan di dalam ya ChatGPT sekarang ini atau misalnya dunia virtual, di mana ya jejak-jejak virtual yang kita lakukan itu tidak akan pernah hilang. Jadi sekarang sebenarnya apa yang saya coba telusuri melalui ya buku-buku dan jurnal yang saya kumpulkan tadi, ada kaitan yang sangat menarik antara dimensi ya material akademis yang muncul misalnya pada ChatGPT itu dengan dimensi teologis, terutama sekali misalnya tentang jejak-jejak digital seseorang yang sudah meninggal. Malah kemungkinan sekali nanti justru misalnya ada sedikit ya katakanlah misalnya dialog antara keluarga dan orang-orang yang meninggal itu, dan ingat sekali ada perkembangan yang sangat cepat dan luar biasa tentang kemampuan yang muncul dalam apa yang kita sebut dengan ChatGPT yang berkembang secara cepat itu. Teman-teman sekalian, jadi pemikiran ilmuwan ya di dalam pembahasan ini hanya bentuk intisari singkat dari buku yang masing-masing. Saya tadi tidak sempat misalnya tulis judul-judul buku itu, tapi mudah-mudahan kalau misalnya saya sempat ada membuat ya lanjutan dari pembahasan kita ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan judul-judul buku itu, dan tadi saya hanya buat satu judul buku secara lengkap dari Jeff Salinsky. Teman-teman sekalian, jadi intisari yang mencoba menggabungkan sebenarnya pandangan filosofis, pandangan spiritual dan teologi dari berbagai macam pemikir itu, itulah yang sebenarnya dibahas secara ringkas, dan itu menjadi panduan yang sangat bermanfaat bagi kita, dan bagaimana manfaatnya bisa kita ikuti pada pembahasan berikut. Yang pertama saya kemukakan adalah dari pemikiran Luciano Floridi. Ini sebenarnya ahli etika dan komputer yang terkenal. Dia profesor ya. Dia profesor, saya lupa apa, di Harvard atau di Oxford. Tapi bukunya ini membahas bagaimana dunia digital ya, dan dia kemukakan itu dalam buku yang namanya Infosphere. Dia mengubah ya konsep religiusitas menurutnya, misalnya konsep religiusitas dan identitas manusia ini itu bisa saja mengeksplorasi bagaimana manusia beradaptasi dan berintegrasi dalam ruang digital. Selanjutnya ia mengatakan bagaimana hal ini mempengaruhi esensi diri dan kehidupan spiritual seseorang. Buku ini sangat berguna sebenarnya untuk memahami bagaimana soul, bagaimana jiwa, bagaimana misalnya roh kita dapat menemukan ruang baru untuk berekspresi dan berkembang dalam dunia maya. Teman-teman sekalian, dan sekarang itu sepertinya yang sebenarnya membuka ruang baru bagi ya kita yang mencoba melihat misalnya bagaimana hubungan permasalahan dunia yang kita hidupi sekarang, dunia yang real dengan dunia maya itu. Yang kedua adalah salah seorang pemikir yang namanya Antonio Spadaro ya, dan dalam buku ini Spadaro membahas hubungan antara teknologi ya digital dan pemikiran spiritual atau religius. Secara khusus ia sebenarnya mengungkapkan dalam konteks Kristen, buku ini menyoroti bagaimana ya cyberspace itu menciptakan ruang bagi ekspresi spiritual dan eksistensial setiap individu. Ia menghubungkan antara pemahaman tradisional tentang jiwa, tentang spirit, tentang spiritualitas dengan pengalaman baru di dunia maya. Teman-teman sekalian, jadi dari ilmuwan yang saya bahas ini, mereka sebenarnya mencoba mengkaitkan antara bagaimana misalnya pengalaman virtual, pengalaman digital ya dalam kehidupan kita ini dengan pengalaman spiritual yang menghubungkan kita misalnya dengan bagaimana nanti kalau seseorang itu sudah meninggal. Ya, bagaimana misalnya ya kalau dalam Islam itu justru saya rasa itu agak menarik sekali ketika misalnya dikatakan ada ya rekaman-rekaman dari malaikat selama kita hidup itu, dan itu sebenarnya identik dengan kita katakan tadi seperti rekaman melalui dunia virtual. Jadi pembahasannya menarik sekali
dan menantang pemikiran kita secara mendalam. Dan kita sebenarnya akan lebih baik kalau sempat menjelaskan tentang bagaimana pemikiran yang mereka kemukakan atau ilmuwan kemukakan itu yang bisa kita jelaskan secara mendalam, terutama sekali hubungannya dalam hubungan spiritual atau virtual dengan hubungan misalnya bagaimana seseorang itu sudah meninggal. Yang ketiga adalah Patrick Stokes. Jadi Patrick Stokes ini adalah seorang ilmuwan dan dia membahas konsep keabadian digital dan keabadian setelah misalnya seseorang itu meninggal. Jadi keabadian digital dan bagaimana misalnya cyberspace memungkinkan bentuk eksistensi manusia yang unik setelah kematian. Buku ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan penting tentang identitas, tentang soul atau jiwa atau roh, dan bagaimana jejak-jejak digital seseorang itu dapat bertahan sebagai soul di dunia maya. Dan bagaimana misalnya yang paling menarik dia kemukakan adalah bagaimana misalnya hubungan antara mungkinkah masih seseorang setelah meninggal itu dan keluarganya masih hidup bisa melakukan katakanlah misalnya dialog yang agak spiritual dengan yang kita masih hidup itu dengan keluarga-keluarga yang misalnya atau saudara yang sudah meninggal. Yang keempat adalah Jamie Susskind. Jamie Susskind ini adalah seorang yang tulisannya menurut saya sangat menarik. Dia mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan digital itu mempengaruhi hak-hak individu dan eksistensi pribadi di dunia maya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda menghasilkan berbagai macam tulisan, karya, dan segala macam dan kemudian meninggal, lalu dijelaskan di sini bagaimana sebenarnya kehidupan seseorang setelah meninggal itu, apakah dia masih punya hak-hak individu yang berkaitan misalnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hasil yang dia lakukan selama hidup. Apakah misalnya masih ada hubungan hak antara seseorang yang sudah meninggal, yang sudah ada di dunia maya, dengan misalnya hak-haknya selama dia masih hidup, dan hak-hak atau jejak-jejak itu masih bisa dimanfaatkan dan menghasilkan misalnya ekonomis. Yang berikutnya dikemukakan bahwa cyberspace menurut dia bukan hanya ruang teknologi, tetapi juga arena di mana soul, jiwa, atau identitas seseorang itu dapat menemukan ruang untuk berkembang dan terlibat dalam aspek sosial. Teman-teman sekalian, ini mungkin sebenarnya jelas sekali kalau kita coba misalnya hubungkan antara jejak-jejak apa yang dilakukannya masih hidup, apalagi misalnya dalam bentuk virtual, itu memang masih bisa tentunya untuk bisa memberikan pengaruh perubahan spiritual pada orang lain. Dan ini menjadi pembahasan yang menurutnya sebenarnya penting juga dalam aspek sosial, politik, dan eksistensial walaupun orang itu sudah meninggal. Jadi masih adakah haknya setelah dia misalnya meninggal terhadap apa yang dia tinggalkan itu. Yang berikutnya, jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana luasnya sekarang pandangan yang berkaitan dengan hak azazi, dengan hak-hak misalnya ekonomi atau politik eksistensial yang ditinggalkan seseorang setelah dia meninggal. Yang berikutnya adalah, yang kelima adalah Amanda Lagerfeld, dan Amanda ini menggabungkan sebenarnya perspektif psikologis, filosofis, dan spiritual untuk melihat bagaimana teknologi dan dunia maya mempengaruhi pengalaman manusia. Teman-teman sekalian, saya terus terang sebenarnya mencoba untuk membuat diskusi tidak malam ini. Memang saya sangat masih mempunyai niat untuk bisa memperdalam, memperluas pemikiran-pemikiran yang menurut saya sangat menarik tentang bagaimana misalnya hubungan antara dunia maya, orang yang sudah meninggal, dengan misalnya keluarganya yang masih hidup di dalam dunia, bukan maya tapi dunia yang real. Teman-teman sekalian, jadi Amanda menjelaskan pada buku ini dapat membantu kita sebenarnya untuk memahami bagaimana cyberspace dapat menjadi ruang untuk pertumbuhan, pencarian makna, dan ekspresi jiwa. Teman-teman sekalian, jadi sekarang sebenarnya para penulis ini
sangat menekankan bagaimana misalnya ya ChatGPT, teknologi informasi itu bukan hanya misalnya kita lihat sebagai salah satu ya memperoleh dampak yang sifatnya material atau katakanlah misalnya ya, yang sifatnya akademis, ilmiah dan seterusnya, tetapi mereka mulai menjajaki sebenarnya bagaimana hubungan antara dunia maya dan dunia yang kita hidupi. Yang keenam adalah seorang ilmuwan yang bernamanya Dan Nunziato, ya. Jadi Nunziato membahas bagaimana kebebasan berekspresi di dunia maya dapat mencerminkan nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai psikologi seseorang. Bukunya juga mengangkat ya isu-isu etis, di mana ya mempertimbangkan juga misalnya ya permasalahan psikis, spiritual, atau esensi spiritual seseorang, apakah misalnya masih dapat tetap terjaga di dalam lingkungan digital. Buku-buku ini akan memberi Anda sebenarnya atau memberi kita pandangan yang sangat luas dan mendalam tentang cara cyberspace berintegrasi dengan konsep esensi manusia. Dan bagaimana misalnya identitas atau soul, jiwa seseorang itu bisa berwujud dan berkembang dalam dunia digital. Teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah, dan ini sebenarnya yang saya katakan tadi, yang akan dibahas pemikirannya, ya walaupun tidak secara luas, secara mendalam, tapi saya sengaja sebenarnya memilih Jeff Zaleski ini untuk ya menjadi pembahasan yang agak luas bagi praktek spiritual dan religius. Dan di sini saya kemukakan bukunya adalah The Soul of Cyberspace, How Neotechnology Change Our Spiritual Life. Jadi bagaimana misalnya ya jiwa kita itu bisa berubah ya menjadi atau teknologi dalam teknologi baru. Jadi perubahan yang muncul ya karena adanya teknologi baru yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan spiritual. Teman-teman sekalian, Zaleski sebenarnya menulis buku ini tahun 1997 dan ketika dia menulis buku ini sebenarnya dia sudah melihat kemungkinan-kemungkinan spiritual yang muncul dari ChatGPT, dari teknologi informasi, dan sekarang sebenarnya baru terbuka setelah kita katakan tadi J itu ya mengungkapkan tentang bagaimana pengaruh ya katakanlah misalnya perkembangan teologi baik misalnya dalam pandangan agama ya Islam, Kristen, ya Buddhis dan agama-agama lain itu bisa diperdalam, bisa memperluas pemahaman kita dengan mencoba menelusuri ChatGPT. Ya ada sekarang tidak menggunakan misalnya atau mencari permasalahan spiritual melalui ChatGPT, ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Jeff Zaleski ya tahun 1997 dan dia sudah mengatakan bahwa sebenarnya perlunya atau kemungkinan bagi kita untuk bisa memperluas pemahaman spiritual kita setelah ya atau setelah seseorang meninggal kita misalnya masih bisa mencoba untuk memahami bagaimana dulu kehidupan seseorang, bagaimana jejak-jejaknya, dan kemudian dia mencoba mengungkapkan bahwa sebenarnya kita bisa memperoleh ya pemahaman yang luas mendalam ketika kita bisa menelusuri tentang jejak-jejak digital melalui teknologi informasi dan ChatGPT. Jadi Zaleski 27 tahun yang lalu dia sudah mengungkapkan dan membahas dampak spiritual dari ChatGPT itu dan Zaleski telah menyatakan adanya ruang yang dia sebut juga sebagai ruang spiritualitas yang luas dan dalam jika ruang spiritualitas digital itu sudah terbuka bagi kita. Sekarang sudah mulai terbuka dan banyak sekali ya sekarang orang mulai misalnya melihat bagaimana akibat dari ya apa yang ditanyakan misalnya melalui ChatGPT itu berdampak pada permasalahan baik misalnya pengetahuan, permasalahan psikologis dan juga misalnya permasalahan tentang spiritualitas. Jeff Zaleski mengeksplorasi bagaimana kemajuan teknologi, khususnya internet, dapat berdampak pada spiritualitas dan kehidupan keagamaan seseorang.
Ia mengatakan bahwa pokok-pokok pemikirannya itu sebenarnya mencakup beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah dia menjelaskan tentang transformasi yang sifatnya spiritual melalui teknologi. Jadi Zelensky berargumen bahwa teknologi cyber memungkinkan kita mengakses berbagai tradisi spiritual dan agama dari seluruh dunia dengan cepat. Teman-teman sekalian, ini bisa misalnya Anda atau kita coba misalnya bagaimana menelusurinya melalui ChatGPT, dan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk memperluas pemahamannya tentang permasalahan spiritual dan juga menggabungkan berbagai praktek ke dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita katakan bahwa misalnya ada hubungan yang sangat erat juga antara misalnya ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, permasalahan spiritual, dan juga permasalahan kehidupan kita sehari. Kemudian yang kedua adalah dia mengungkapkan tentang komunitas virtual dan permasalahan ritual baru. Jadi Zelensky mengatakan bahwa kehadiran internet itu memungkinkan pembentukan komunitas spiritual, ya, dan bagaimana misalnya hubungan antara permasalahan spiritual virtual di mana orang dapat membagi pengalaman, ya, dan keagamaannya, ya, jadi pengalaman keagamaan dan menjalankan ritual tanpa keterbatasan atau dibatasi oleh fisik. Zelensky menyebutkan bahwa komunitas tidak hanya mendukung, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk baru dari ritual dan praktek spiritual. Teman-teman sekalian, ada yang agak memberikan pemahaman kita secara baru, karena dengan adanya misalnya permasalahan spiritualitas melalui online itu dianggap sebenarnya bisa menimbulkan dan berdampak pada tantangan otentisitas. Maksudnya adalah salah satu kritik dalam buku ini adalah bahwa interaksi digital itu dapat mengurangi kedalaman spiritual bagi seseorang, tapi umumnya sebenarnya justru sangat memperdalam pengalaman spiritual itu. Jadi Zelensky mengatakan ada dampak yang sifatnya memang positif dan negatif, tapi sejauh kita lihat sekarang ini, karena akhirnya kita bisa memperoleh sebenarnya jawaban yang mungkin jelas, karena ingat, ChatGPT itu tidak memiliki permasalahan spiritualitas atau keinginan, harapan, cita-cita, dan dia mencoba untuk menjawab semua pertanyaan itu berdasarkan big data dan menggunakan menganalisisnya secara logis dan tidak misalnya mencampur baurkan alasannya dengan kedalaman spiritualitas. Jadi Zelensky mempertanyakan apakah pengalaman spiritual yang dimediasi oleh teknologi itu memiliki makna yang sama dengan pengalaman langsung. Dia juga mengkhawatirkan bahwa pencarian spiritualitas bisa menjadi lebih dangkal karena fokus pada sensasi daripada makna. Teman-teman sekalian, jadi yang sebenarnya yang diharapkan oleh Zelensky itu adalah kita mencoba untuk memahami makna terdalam dari apa yang kita peroleh melalui ChatGPT dan tidak sebenarnya berfokus pada masalah sensasi atau keinginan pribadi. Jadi mencoba misalnya memberikan penilaian secara jujur, akademis dan logis dan bukan misalnya berdasarkan pada sensasi dan keinginan pribadi. Yang keempat adalah bagaimana pluralisme spiritual. Jadi dunia maya memperluas akses ke berbagai ajaran agama dan tradisi spiritual yang mendorong lahirnya pluralisme spiritual. Teman-teman sekalian, tentu saja kalau misalnya ada yang kita katakan tadi dengan spiritualisme, pluralisme spiritual itu berarti sebenarnya memperluas wawasan kita dan kita bisa melakukan pertimbangan, memperbandingkan satu pandangan dengan pandangan lain, antara satu teologi dengan teologi lain, dan mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa mengambil satu sikap yang benar. Dalam lingkungan ini misalnya katakan bahwa individu lebih mudah menemukan, memilih, dan memadukan aspek-aspek dari berbagai kepercayaan. Dan itu akan mengarah pada spiritualitas yang lebih eklektik dan personal.
Dan yang kelima dikatakan adalah ada potensi untuk transformasi positif dan negatif. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa sebagian besar memang itu akan lebih berdampak pada positif dan bukan negatif. Dan Zelensky berpendapat bahwa internet dan teknologi baru memiliki potensi baik untuk memperdalam spiritualitas seseorang maupun misalnya memengaruhinya secara negatif. Tapi dia memang lebih mengemukakan hal-hal yang lebih potensi positif baik untuk seseorang. Dan teknologi bisa menjadi sarana untuk refleksi diri, tetapi juga bisa menimbulkan distraksi yang menghalangi pencarian makna secara mendalam. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana dunia digital dapat mengubah spiritualitas, dapat mengubah lanskap spiritualitas, dan menyoroti baik peluang yang kadang-kadang misalnya yang cukup menantang. Tentu sering sekali misalnya berbagai macam pemikiran itu menimbulkan tantangan bagi pemikiran kita, bagi sikap kita, dan ini bisa memunculkan dari interaksi antara teknologi dan kehidupan batin seseorang. Teman-teman sekalian, jadi Zelensky sebenarnya mengeksplorasi bagaimana kemajuan teknologi, khususnya internet, berdampak pada spiritualitas dan kehidupan keagamaan manusia, atau keagamaan yang lebih sebenarnya pada individu, dan pokok-pokok pemikirannya mencakup beberapa aspek utama. Teman-teman sekalian, jadi dia mengatakan yang pertama adalah transformasi spiritualitas melalui teknologi. Jadi ini hanya merupakan simpulan dari bagian-bagian di atas. Jadi Zelensky berargumen bahwa teknologi cyber itu memungkinkan seseorang mengakses berbagai tradisi spiritual dan agama dari seluruh dunia dengan cepat. Dan ini memberikan kesempatan pemahaman spiritual mereka dan menggabungkan berbagai praktek kedalaman kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah komunitas virtual dan ritual itu bersifat baru. Jadi kehadiran internet memungkinkan pembentukan komunitas spiritual di mana orang dapat mendapat berbagai pengalaman keagamaan dan menjalankan spiritualitas tanpa keterbatasan fisik. Berikutnya, Zelensky menyebut bahwa komunitas ini tidak hanya mendukung, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk baru dari ritual dan praktik spiritual. Yang ketiga, dimatakan bahwa tantangan yang bersifat otentisitas. Jadi salah satu kritik dalam buku ini, ia mengatakan bahwa interaksi digital dapat mengurangi kedalaman spiritualitas. Dan Zelensky mempertanyakan apakah pengalaman spiritual itu berdimensi atau dimediasi juga oleh teknologi, dan ia memiliki makna yang sama dengan pengalaman langsung. Jadi dalam pemikiran ini sebenarnya kita tidak bisa membedakan secara tegas pengalaman yang kita peroleh misalnya melalui media, melalui misalnya ChatGPT dengan pengalaman dari seorang ulama atau seorang pendeta. Mungkin justru kita lebih memberikan atau mendapatkan sebenarnya pemahaman yang lebih luas, yang lebih dalam dengan memperolehnya dari dunia digital. Dia juga mengkhawatirkan bahwa pencarian spiritualitas bisa menjadi lebih dangkal karena berfokus pada sensasi daripada makna. Yang berikutnya yang keempat, pluralisme spiritualitas. Dia mengatakan bahwa dunia maya memperluas akses ke berbagai ajaran-ajaran agama dan tradisi spiritual, dan ini mendorong lahirnya pluralisme spiritualitas. Dalam lingkungan ini, individu menurutnya lebih mudah menemukan dan memilih dan memadukan berbagai aspek dari berbagai kepercayaan yang mengarah pada spiritualitas yang lebih eklektik dan personal. Yang kelima, dia mengatakan bahwa potensi untuk transformasi positif dan negatif tetap terbuka, dan Zelensky berpendapat bahwa internet dan teknologi baru memiliki potensi baik untuk memperdalam spiritualitas maupun mempengaruhinya secara negatif.
Teknologi bisa menjadi sarana untuk refleksi diri, tetapi juga bisa menimbulkan distraksi yang menghalangi pencarian makna secara mendalam. Teman-teman sekalian, jadi secara keseluruhan dari 7 ilmuwan dan ahli yang kita kemukakan di atas dan lebih luas pembahasannya tentang Jeff Salinsky, secara keseluruhan buku-buku yang dibahas di atas itu memberikan wawasan tentang bagaimana dunia digital mengubah landscape spiritualitas dan menyoroti baik peluang maupun tantangan yang muncul dari interaksi antara teknologi dan kehidupan batin kita. Transformasi di spiritual dalam pandangan Jeff Salinsky adalah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya tadi, dan dia mengatakan bahwa ya pengalaman atau transformasi spiritual itu merujuk pada perubahan mendalam dalam cara manusia mencari, mengalami, dan memahami spiritualitas akibat perkembangan teknologi digital. Teman-teman sekalian, khususnya yang mengatakan misalnya pengaruh internet dan ChatGPT, Salinsky melihat bahwa teknologi membuka jalan baru bagi ekspresi dan eksplorasi spiritualitas. Ia mengatakan teknologi dapat mengubah aspek fundamental dari pengalaman spiritual itu. Dan berikutnya, dia mengatakan adalah hal yang muncul dan memunculkan beberapa elemen penting dari berbagai macam transformasi spiritual yang menurut Salinsky ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya akses tanpa batas pada pengalaman tradisi. Ingat, memang ya, teknologi spiritual itu yang muncul dari teknologi informasi itu tidak membatasi ruang dan waktu. Jadi dengan demikian misalnya ya, informasi yang diperoleh melalui teknologi informasi, baik misalnya permasalahan agama, filsafat, dan praktik spiritualitas yang sebelumnya sulit dijangkau, sekarang dengan mudah dapat dijangkau dengan menemukannya ada ajaran-ajaran, ritual, dan teks-teks keagamaan dari berbagai macam tradisi yang memungkinkan seseorang menjelajahi spiritualitas itu di luar batas budaya, batas agama yang diwariskan. Yang kedua adalah kemudahan dalam berlatih spiritualitas secara digital. Ya, jadi dunia cyber memungkinkan orang untuk menjalankan praktek-praktek spiritual melalui media digital. Yang berikutnya adalah yang ketiga, pembentukan identitas spiritual yang lebih pribadi dan eklektik. Jadi ada kebebasan seseorang untuk berpikir secara merdeka dengan mudah dan akses ke berbagai tradisi dan pandangan spiritual, dan itu dapat ya menjadikan pilihan bebas bagi seseorang dari berbagai agama atau sistem pemikiran kepercayaan yang mereka peroleh secara terbuka dan bebas dari dunia digital. Yang keempat, ada komunitas spiritual yang sifatnya virtual. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya sebagai dampak perkembangan teknologi yang kita sebut tadi dengan komunitas spiritual virtual itu dibentuk oleh teknologi yang memungkinkan misalnya kelompok individu ya membentuk komunitas spiritual tanpa batas geografis. Jadi dia bisa misalnya antara satu negara dengan negara lain, mereka sama-sama membentuk apa yang kita sebut tadi dengan komunitas spiritual ya virtual. Yang terakhir adalah pengalaman spiritual yang lebih fleksibel. Jadi transformasi spiritual melalui teknologi juga memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat. Dan di sini kita mengatakan bahwa seseorang bisa beribadah, bermeditasi, atau lebih dalam mempraktekkan permasalahan spiritualitas kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu atau ruang fisik. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar bagi individu untuk menyesuaikan spiritualitas dengan kehidupan modern yang sibuk. Dan terakhir adalah
pergeseran dari kelembagaan menuju individualisasi. Jadi dengan adanya teknologi cyber yang bisa kita lakukan hubungan atau misalnya menggunakan teknologi cyber itu dengan sendiri secara bebas, itu bisa mempromosikan ya bagaimana misalnya permasalahan spiritualitas yang sifatnya ya, bebas dan terbuka untuk diri kita sendiri, dan orang kini dapat mengakses ajaran-ajaran dan praktek spiritual secara langsung tanpa keterlibatan institusi keagamaan tradisional. Hal ini dapat sebenarnya mengarahkan pada transformasi spiritual, dan ingat tadi dari awal kita katakan judulnya adalah transformasi spiritual yang lebih berfokus pada pencarian pribadi daripada kepatuhan kepada lembaga atau agama tertentu. Transformasi spiritual yang dimasukkan oleh Zaleski mencakup pergeseran dari pengalaman spiritual tradisional menuju spiritualitas yang digital, yang lebih terpersonalisasi, mudah diakses, dan terkoneksi secara global. Teman-teman sekalian, itu adalah sebenarnya penjelasan yang saya ambil dari berbagai macam pemikiran, dan gagasan-gagasan itu sebenarnya ya muncul dari pengalaman yang dikemukakan tadi oleh ya seorang seniman Australia itu, dan kemudian itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa menyebar secara global. Teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga teknologi yang berkembang cepat dan luar biasa itu memberikan manfaat bagi keluasaan kita, memperluas pengetahuan, serta semakin memperdalam makna spiritualitas kita, dan semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.